musik itu tidak serta-merta membawa keburukan. Dengan musik itu juga kita bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan yang ada dengan lantunannya, dengan aransemennya. Itu yang ingin kita sampaikan ke masyarakat. Kan terutama reggae. Kan konotasi di masyarakat reggae itu udah yang kayak gimana gitu ya. Cuma dengan adanya Marge ini kita coba melawan itu semua. Reggae juga bisa loh di jalan yang lurus, bisa menyampaikan kebaikan, tetapi dengan cara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Ketemu kembali dengan kami di podcast Ngopi Bareng. Salam hormat dan salam kangen semuanya buat rekan-rekan di seluruh Nusantara. Nah, hari ini hari spesial, kita kedatangan tamu dari adik-adik kita, karyawan Tuhan. Gak ngeri saya, dulunya saya jadi pegono, ngadepin kayak gini agak grogi nih kadang-kadang. Ya, selamat malam Om. Selamat malam. Selamat datang di base camp kami ngopi bareng. Nah, ini adik-adik ini dari Yayasan Panti Sosial apa tadi? Wisma Karya Bakti yang beralamat di Bojong Sari. Mana Iya. alamatnya? Bojong Sari, di sini Bojong Sari. Bojong Sari Depok ada gitu. Depok. Alamat lengkapnya? Jalan Curug Topik, Heeh, ya, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Kota Depok. Boleh diperkenalkan dari Bisa hari ini? ya. Oke, nah karena Om, nama saya Ilham Bani Setia. Ya. Kebetulan saya salah satu anak asuh dari Panti Asuhan Wisma Karya Bakti dan sekarang sudah jadi pengurus di Panti Asuhan Wisma Karya Bakti. Oh, jadi bergabung sebagai pengurusnya, udah Iya, lulus gitu ya? iya. Kalau yang satunya si tampan, Asik. Assalamualaikum, saya juga sama, latar belakangnya dulunya anak panti di sana. Nama saya Tian. Sama tadi latar belakangnya kayak beliau. Dulunya anak panti, sekarang membantu juga di panti, membantu mengurus di panti juga. oke. Jadi beliau-beliau ini sebagai salah satu pengurus lah, bantu-bantu mengurusin di Yayasan Bakti Sosial ini karena mereka berdua dulunya dari Anak-anak sana ini anak-anak juga. kasus itu. Ya. Boleh diceritakan kegiatan-kegiatan yang sudah sampai sekarang dilakukan atau diceritakan tentang sebenarnya ini Yayasan Karya Bakti ini seperti apa sih biar teman-teman di luar sana juga tahu nih. Ini di Bojong Sari ini ada panti sosial yang cukup mempunyai daya tarik sendiri gitu. Biar semua juga tahu, uh, termasuk dari pendirinya siapa, terus berdirinya kapan, kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan sekarang. Ini dari mana dulu nih? Ya, Dari kita Bang siapa? dari saya dulu deh. Siapa tadi? Ilham, Panggilannya? Ilham, Ilham. Ilham. Ya, Dari Mas Ilham, silakan. ya jadi kami ini dari Panti Asuhan Wisma Karya Bakti ya. Satu panti yang ada di Kota Depok ya. Tadi alamatnya seperti yang sudah disampaikan di awal. Kalau lebih rincinya lagi, kita di Gang Galuh, Gang Galuh RT nomor 2, nomor 2 ya, kita. Ya. Iya, nomor 02, RT 03, RW RT 03, RW 10 Iya. di kelurahan yang masuknya Curug, kemudian kecamatannya Bojongsari dan Kota Depok. Panti asuhan kami kalau di dinas sosial itu namanya PSAA Wisma Karya Bakti.
PSA itu Panti Sosial Anak Asuh. Panti Sosial Anak Asuh. Ya, Oke. bergerak di bidang pendidikan, kemudian pembinaan, Sosial. pengabdian sosial, intinya dalam Ah. kegiatan sosial. Nah, kemudian panti kami ini lumayan cukup luas ya. Kurang Ya, lebih alhamdulillah. lahannya kurang lebih 3,2 hektar. Ya, jadi lumayan luas gitu. Sesuai kalau kita ngomongin pendirinya itu sebetulnya dari familinya, keluarganya salah satu pahlawan di Indonesia juga ya, Bapak Oto Oto Iskandar Iskandar Dinata Dinata. ya. Dan dulu itu pendirinya anak dari beliau namanya Bapak Sentot Iskandar Dinata. Oh, jadi pendiri panti ini putra dari Putra. Bapak Oto Ya, Iskandar Dinata. mewujudkan salah satu cita-cita dari pada Oto Iskandar Dinata Ah, yaitu karena Bapak Oto Iskandar Dinata ini kan dikenal di Indonesia itu sebagai Bapak Pendidikan. Hmm. Bapak Pendidikan di Republik Indonesia ini dan beliau itu pernah ya intinya punya cita-cita, salah satu cita-citanya itu ingin punya ya salah satu wadah itu untuk membangun tadi pendidikan Oke. gitu dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Makanya anak dari familinya gitu dari keturunannya itu mewujudkan cita-cita dari Hmm. Bapak Oto Iskandar ini salah satunya dengan mendirikan Panti Asuhan Wisma Karya Bakti ini. Nah, Panti Asuhan Wisma Karya Bakti ini sebenarnya udah lama Om. Iya, sejarahnya gimana? Ya, jadi udah lama. Awalnya itu didirikan tahun 1982. Itu udah lama gitu. Nah, jadi dari 1982 ya jadi panti gitu. Kemudian itu lumayan panjang ya. Jadi kita ini sudah kurang lebih 3 kali ganti kepengurusan ya. Jadi ada kepengurusan harian. Jadi dari yayasan menyerahkan kepada pengurus harian. Kalau yang dari putranya Bapak Oto tadi, si Iya. pendiri tadi masih ada sampai sekarang? Kalau pas udah Ah, ada almarhumnya sekarang turun lagi ke cicitnya. sekarang beralih ke Cucunya dan Iya. cicitnya. Nah, turun lagi. Nah, jadi dari yayasan menyerahkan kepada kepengurusan harian. Nah, Mm-mm. jadi yang hari ini mengelola di panti ini adalah kepengurusan harian. Dan nah itu ketua hariannya namanya Bapak Ibnu Ramali. Bapak Ibnu Ramali. Ya, Bapak Ibnu Ramali. Jadi sejarahnya. Nah, ini jadi kepengurusan hariannya ini sudah 3 kali ganti. 3 kali dan ini Bapak Ibnu yang ketiga. Gitu aja. Oke. Dimulai semenjak 2008. Terus sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang, Alhamdulillah alhamdulillah. masih. Jadi beberapa pergantian dan dulu itu Panti Asuhan Wisma Karya Bakti ini pernah dijadikan tempat rehabilitasi narkoba juga. Oh, Itu ya sekitar tahun berapa itu 97-an ya, 97 Titian 99. Naspati. Ya. Titian Naspati. Sekarang sampai sekarang? Enggak, Sekarang udah enggak? enggak. Bahkan Itu udah jadi panti. Oh, iya, iya. Bentaran waktu itu, sebentar. Masalah enggak lama juga karena memang itu ya agak menyimpang dari tujuan diadakannya panti Awalnya, ya. Tujuan Ya. awal. tujuan awal. Ya, jadi itu rehabilitasi narkoba orang-orang itu yang dari Singapura. Jadi lemparannya rehabnya di sini gitu di Oh. panti gitu. Ya itu mungkin udah apa? Karena mungkin dari yayasan juga oh ini udah kayaknya bukan jalurnya gitu ya. Mungkin nggak bergerak di sosial. Nah, sekarang kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini kan sebenarnya kan panti asuhan. Ya. Tapi di dalamnya kan ada pendidikan juga nih. Iya. Ya. Boleh dijelasin dan diceritain nih kegiatannya apa aja di dalamnya? Ya mungkin saya Untuk kegiatan di panti sendiri, kegiatan anak-anak khususnya ya, anak-anak kan yang kita bina di sana itu anak-anak termasuk saya dulu pernah jadi pembinaannya, ya gitu. Yang pertama kita ada pendidikan, Om, ada pendidikan formalnya, kemudian ada pendidikan tahfiz Qur'annya, alhamdulillah. Yang ketiga ada pendidikan interpersonalnya. Jadi yang kita kembangkan itu skill dari anak-anak tersebut, sehingga ketika terjun nanti di dunia bernyata nih di dunia masyarakat mereka sudah siap dengan skillnya karena kan mungkin mempunyai keilmuan agama saja untuk saat ini
saya rasa dan kita rasa kurang cukup. kurang cukup. Kurang cukup untuk terjun di masyarakat. Makanya kita ada 3 kurikulum ini nih. Mm-mm. Tentang formal, tahfiz Quran, kemudian entrepreneur. Itu sih yang sedang kita bangun. Dari formalnya sendiri, alhamdulillah, di panti sendiri kita ada sekolahnya, Om, sekolah formal. SMP dan SMK di bawah naungan Kemendikbud. SMP-nya Kemendikbud Dinas Pendidikan Kota, kemudian SMK-nya sama seperti yang lainnya provinsi. Berarti di dalam panti ini semua ada pengajarnya dari ya, strata SMP Ya. sampai dengan SMA. betul. Dan itu dilakukan di dalam panti Ya, semuanya. Ya. untuk kegiatan semuanya full dilakukan di dalam panti. Anak-anaknya pun full sekolahnya di panti. Kayak gitu. Sebelum kebablasan nih, Mm-mm. kira-kira yang masuk ke panti itu ada syarat-syarat khusus atau bagaimana sih biar orang tahu nih mau masuk panti WKB WKB, ini, klubnya WKB ya, bisa. panti WKB ini gimana sih caranya gitu Eh, dan syaratnya apa gitu. Oke, Boleh dijelasin tuh. untuk syaratnya sendiri, pastinya kita berbeda dengan kayak masuk sekolah formal, Ya. kayak SMK, kayak SMP, enggak. Karena kita bergerak di bidang sosial, ya otomatis salah satunya adalah mereka yatim, piatu, dan kita juga menerima duafa. Ini sempat didebatkan ya mungkin di Indonesia, kenapa sih duafa yang ada orang tuanya masih kita terima? Bisa kita lihat contohnya saja, sebetulnya itu orang tuanya masih ada, tapi kurang mampu untuk mendidik dan kurang mampu untuk membiayai. Makanya kita tampung juga dari yatim piatu duafa. Itu sih pada umumnya yang memang bisa masuk. Siapapun itu bisa masuk yatim piatu duafa. Kemudian kalau misalkan ada yang di luar juga karena kita panti sosial anak asuh bukan panti asuhan. Jadi kalau misalkan ada yang ingin belajar keagamaan, belajar yang tadi entrepreneur, belajar tahfiz Quran, kita terbuka lebar kayak gitu. Sahabat ngopi dimanapun berada, nah ini ada informasi. Jadi kalau rekan-rekan semuanya yang punya anak yang mau mempunyai bekal yang cukup dari keagamaan dan bekal hidup, keterampilan dan lain-lain. Nah, ini ada satu yayasan panti asuhan WKB yang berletak di Bojongsari, masuknya Kota Depok. Nah, di Jalan Raya Parung dekat dari KM 32. Nah, boleh diceritakan lagi lanjutnya tadi? Dari masalah pendidikan ya. Ha-ha. Masalah pendidikan yang pertama kita bahas fokus kita di sosial itu tidak hanya formal, tidak hanya pendidikan formal, tapi yang benar-benar kita asah di sini tuh ada tahfiz Quran, kemudian sama entrepreneurnya. Yang tadi saya bilang di awal, bagaimana dia bisa survive, bisa hidup mandiri di masyarakat. Itu yang kita siapkan. Salah satunya di entrepreneur itu kita alhamdulillah mempunyai kebun lah ya, kebun konvensional, kemudian organik juga ada. Di dalam panti itu Di ya? dalam panti itu. Kemudian ada greenhouse untuk hidroponik, kemudian ada kegiatan bioflok, ada kegiatan juga yang domba itu peternakan domba. Alhamdulillah yang di peternakan domba awalnya 7, sekarang hampir 30 Om. Alhamdulillah dan itu semuanya murni anak-anak Om. Anak-anak beserta tutornya. Ada tutornya dari panti juga Nah, tetap. di dalam panti itu ada peternakan, ada hidroponik, terus dan lain-lain. Ini luasannya berapa memang? Untuk luasnya seperti yang tadi dijelasin 3 hektar, 3,2 ya. 3,2. 3,2. Tapi yang baru bisa kita kelola 1,2 Om. Karena yang 2 hektar itu tuh masih bentuknya rawa ya. Iya, jadi Masih rawa. lahan kita itu ke bawah gitu. Oh, kayak terasering gitu Iya, ya? daerah terasering. lahan kita. Jadi lahan kebetulan lahan yang paling bawah itu empang-empang. Ada ikan juga, Cak? Rawa. Ada. Jadi dulu itu Belum mancing. kalau yang masih mungkin dulu ya saya masih Heeh. tuh 2012, 2011, 2012, 2013 sampai terakhir tuh 2015, 2016 lah terakhir tuh. Itu masih bentuknya empang gitu deh. Paling bawah itu empang gede, luas. Jadi hampir ya kayak danau gitu kelihatannya. Padahal empang gitu. Sekarang masih? Nah sekarang udah jadi rawa Om. Jadi Rawa. karena jadi setiap banjir itu kalau hujan di Bogor gitu, Larinya ke situ. nah airnya itu udah ada
jalur airnya tuh ke situ gitu. Jadi selalu banjir bawa material pasir gitu kan, tanah, Sampah. sampah. Dan itu cuma numpang ngendep aja gitu Om di kita itu. Iya. Dateng itu kan sampai ya banjir gitu. Nah, itu cuma numpang lewat doang karena di ujung sana ada kali gitu. Jadi ya akhirnya cuma numpang lewat aja tapi materialnya itu ngendepnya di kita. Akhirnya Iya. tahu dari tahun ke tahun gitu kan sampai sekarang itu udah jadi rawa udah. Kita pun belum bisa memanfaatkan dengan optimal gitu karena memang itu tadi apa kendalanya di banjirnya itu gitu. Kayak kemarin belum lama kita hujan besar lagi ya kita kena banjir lagi gitu. Nah, masalah life skill tadi Hmm. kurang lebih boleh diceritain apa aja sih yang diajarkan di panti ini untuk jadi bekal anak-anak didik di panti asuhan ini buat menghadapi kehidupan nyata. Nah, kurang lebih apa coba dijelasin cerita ini. Ya. Oke. Yang pertama kita ada lebih ke pertanian, Om. Pertanian. Pertanian organik dan semua yang di panti kalau misalkan teman-teman mau main ke panti silahkan itu masih hijau enak kan jarang banget ya dari Depok atau Jakarta yang masih benar-benar hijau asri main aja ke panti. Nah di sana benar-benar semuanya itu organik Om, nggak ada bahan-bahan kimia, tidak ada bahan kimia dan itu kita buat sendiri. Yang ditanam apa biasa? Yang ditanam untuk sayuran ya kayak pakcoy, kemudian apa sih itu namanya? Ya kol juga, Kemudian kita ada selada, selada, nah bayam, selada. ya cabe gitu banyak. Oh, berarti masak sendiri dari Terong. kebun sendiri. Ya, Itu banyak. cita-cita awal kan mewujudkan panti yang mandiri. Kita ingin menghilangkan konotasi di masyarakat bahwa panti itu seperti yang di TV-TV. Seperti yang di TV-TV kan tahu sendiri panti seperti apa. Nah, kita ingin menghilangkan itu dan kita ingin mewujudkan panti mandiri bahwa kita juga bisa berdiri sendiri tanpa harus meminta-minta. Seperti itu, Om. Dan kita mewujudkan menuju ke sana dengan cara salah satunya yang tadi kita bertani organik. Dan alhamdulillah sekarang-sekarang ya, Om, sedang Ustadz yang di panti salah satu tutor daripada Hafiz Interpreter Boarding School itu salah satu kurikulum kita, Om. Nanti kita bahas juga ya. Iya, siap. Gitu. Salah satu kurikulum kita mampu bisa menanam padi di ember dan itu jadi. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan dan sudah ada. Mungkin pas pertama kali masuk nanti di situ ada padi di ember-ember dan itu jadi dan lebih banyak tangkainya. Berapa lama? Berapa ya? 3 bulan. Tiga Karena kan bulan. ya sama ya kemarin tuh ya seminggu 10 hari 3 bulan kan padi itu kan 3 bulan. Dan Ya, jadi ini buat Pemda Bogor lagi. Masuk mana Depok? Depok. Buat pemerintah daerah Depok dan sekitarnya, ini di sini ada panti asuhan yang cukup mempunyai banyak manfaat di dalamnya. Dan tadi diceritakan ada sering kena limpahan banjir dan tanah. Nah, mungkin dari Pemda atau pemerintah setempat bisa bantu longok-longok lah biar nggak terjadi hal-hal kayak gini karena ini salah satu ladang pendidikan buat warga sekitar juga dan masyarakat Indonesia secara keseluruhnya. Nah, untuk panti asuhan ini biasanya penerimaan apa yang masuk itu Santri. santri itu modelnya seperti apa per periode kayak sekolahan biasa atau kapan aja bisa gimana? Pada umumnya kita nerima sama seperti tahun ajaran baru, Om. Oh, sama Tahun ajaran kurikulum baru. gitu Iya, berarti. kurikulum gitu, mengikuti yang ada di negara kita. Tetapi kalau misalkan dalam satu kondisi, ada juga kalau misalkan masuk di tengah-tengah tidak apa-apa. Gitu. Kita menerima sesuai dengan keadaan. Oke. Tadi kegiatannya salah satunya dari hidroponik. Terus masalah apa domba tadi? Ya, domba ada juga. Selain domba apa? Tadi perikanan nggak ada? Ada ikan. Nah, karena tadi banjir Om tuh, karena kita banjir terus kan. Jadi di bawah waktu itu dulu kita nanam ikan di bawah itu udah mau panen nih ceritanya. Nah, bulan depan panen kita nih.
seminggu kemudian hujan besaran banjir, ya masalah bedanya. Itu pada antisipasi kita apa kita kasih jaring itu tinggi ya. Iya. Lalu kita sudah ada ini setengah kan. Itu tetap gitu karena ya itu tadi bawa material sampah itu yang Iya. bikin rusak si jaring itu. Jadi ya udah kita jadi sodako aja. Sodako alam ya. Sodako alam Jadi kita. kembang biak di Nah, alam. jadi karena Iya. nah itu jadi orang-orang mancingin ikan. Iya. Ya ya udah gitu. Mancing deh kapan-kapan deh. Dari WKB ini pernah Om Ilham apa? Aduh, Bang masih Ilham. Aduh, si Adi Ilham ini jadi finalis di IMB. Boleh nih sedikit lah cerita-cerita. Nah, ini teman-teman dari apa namanya Yayasan Panti Sosial ini eh, bisa mengeluarkan, meluluskan dan eh, apa namanya itu menelorkan, Menetoskan. meneteskan satu bakat. Dah silakan dijelasin. ya jadi awalnya itu sebetulnya dari kita kan informasi juga. Jadi kita ada ekskulnya itu kan tadi ada kegiatan ekstrakurikulernya juga gitu. Salah satunya di bidang musik gitu. Ada Ya. musik, fokusnya ada drum gitu, gitar, biola gitu kan, Mm-mm. ada angklung. Gitu. Nah kebetulan saya fokusnya di angklung. Gitu. Nah kebetulan saat itu sebenarnya awal masuk IMB itu kan waktu itu nggak sengaja ikut audisinya Om gitu. Jadi audisinya kan saya lagi ke warung gitu ya. Lihat di TV, oh ada audisi apa nih gitu. Oh, YMB gitu. Nah, saya lihat oh online ternyata karena waktu kemarin kan 2021 masih Pandemi. COVID ya, ya masih pandemi. Akhirnya ya udah saya pulang ke panti lagi saya coba buka, oh ternyata online ya audisinya gitu. Ya, kebetulan saya ada ya satu grup musik tadi gitu, saya bersama volunteer panti juga. eh, jadi kita gabungkan 3 instrumen gitu, biola, angklung, dan juga tadi keyboard dengan sequencer gitu. Dengan sequencernya, nah kita bikin project jam musik-musik instrumen aja gitu. Kita coba masukin lah gitu kan. Kita ikut audisi. Ternyata lolos gitu. Saya dikabarin, oh ternyata lolos. Udah akhirnya saya ikut audisi gitu. Audisi dan ternyata lolos lolos nah setelah lolos itu dari kurang lebih itu informasi yang saya dapat dari eh, apa tim produksi yang itu sekitar berapa tuh ya hampir 200.000 bulan lah serta itu Serta. banyaknya ya. Ya termasuk saya masuk lah gitu kan lolos masuk itu masuk ke 20 20 dari semua itu disaring sampailah 20 gitu Ya, jadi 20 besar. 20 Terus besar gitu. Nah, ternyata ada setelah kita lolos itu ada karantina namanya Om. Ya, ya karena apa namanya audisi ada ya gitu. Karantina Om. Nah, sih juga kayak saya kaget karena saya lihat itu di apa ya di informasi sebelumnya 5 finalis lolos itu di karantina gitu. berapa lama? 3 bulan kurang lebih. Itu di situ. Iya kagak saya kirain saya kan lolos masih ada senggang waktu santai gitu pulang gitu. Ternyata enggak gitu kan. Aduh, saya bilang gitu kan. Saya kemudian ya banyak tanggung jawab juga gitu ya. Saatnya di panti gitu lah. Ngajar, kegiatan anak-anak dan juga ada pengajar di luar juga gitu. Ya banyak tanggung jawab intinya di luar lah. Saya juga ngurusin kuliah lagi skripsian bang. Gimana nih gitu kan. Ya dengan pilihan lah. Dan juga teman saya juga kebetulan karena memang yang partner saya di grup musik ini ya namanya Distara gitu nama grup musiknya. Jadi teman saya di Distara ini mereka udah berkeluarga yang dua gitu kan dan udah punya anak juga gitu. Gimana nih anaknya gitu kan untuk biaya gitu. Kalau kita karantina gitu walaupun memang kan maksudnya ada uang Ya, biasanya uang ada. mingguan lah gitu ya. Uang mingguan tapi memang tidak sebanding lah gitu, dengan kondisi Yang memotori siapa itu? motori kebetulan kita bertiga sih
Dan saya kan sama Bang Dery yang main biola. Sampean, Ya, Ilham, Ilham, terus siapa lagi? Dery, Dery, yang satu main lagi biola, Reza. Reza. Hmm. Akhirnya ya singkat ceritanya lah intinya, melalui proses itu kita memutuskan untuk nggak mau lanjut gitu. Dilanjut Tapi akhirnya. ternyata nggak bisa katanya karena memang udah tayang kan kita mana gitu. Kita Terus gagal. akhirnya Akhirnya dengan banyak drama saat itu drama. Ya. Akhirnya produser datang lah, ya nego gitu, nego dengan kami gitu ya. Nah nih gitu. Eh, ya intinya kalau dari pihak panitia inginnya kita lanjut gitu. Karena memang mungkin karena dengan peserta yang lain nggak ada yang musik ya, kita aja ternyata yang musik itu. oh Dan yang kita ngangkat pun ngangkat alat musik tradisional dengan di combine dengan alat musik modern gitu kan dengan bawaan lagu yang saat ini gitu kan. Tapi tidak menghilangkan unsur etnik Indonesianya gitu kan sambil angkat itu. nah, terus akhirnya gimana? Dan akhirnya kita memutuskan untuk tetap lanjut gitu, tapi dengan ya kita tetap mengundurkan diri sebetulnya. Jadi kita ngalah sebenarnya Om. Tapi untuk menuju kita pengunduran diri itu kita seleksinya kita eliminasi sistemnya. Oh, sistemnya Nah, dieliminasi. jadi kita minta untuk dieliminasi kita. Ya Ah. udah, karena memang kita nggak bisa berhenti secara langsung gitu. Ya udah kita gimana nih biar enaknya ada eliminasi ya udah kita itu aja. Jadi maksudnya ya kita dieliminasi gitu. Tapi kita tetap ikut karantina dulu waktu itu kurang lebih 3 minggu, 3 minggu. Bertiga tuh. Ya bertiga ya dengan peserta yang lain gitu dengan ya alur gitu ya. Tapi dari segi positifnya dengar-dengar itu juga ada kegiatan apa tadi ya namanya? Marawis Rigi. Ya mana Nah, itu sih? gimana ceritanya itu? Itu salah satu ekskul kegiatan atau apa sih? Marawis Regi juga salah satu ekskul kegiatan anak-anak panti sebetulnya Om. Heeh. Ini pure murni anak-anak panti semua. Itu angkatan pertama saya dan gitu. Oh. Jadi itu udah lama kita 2013 mulai itu. Nah, teman-teman, ini salah satu pencetus dari apa Margi. Ya. Nah, Marawis Rigi. Nah, teman-teman boleh nanti lihat di YouTube mereka-mereka ini dengan nama Marawis Regi. Marawis Rigi. Channelnya? Ya di Panti Asuhan sih Wisma dekat. Karya Bakti. Nah, Iya. di channel Panti Asuhan Wisma Karya Bakti, ketik aja Marawis Rigi. Nanti mereka salah satu penggiat dan pencetus adanya Marawis Rigi ini. Cukup Iya. asik-asik lagunya tadi udah dengerin. Cukup kreatif. Nah, terus sampai sekarang masih ada. Masih. Salah satu inspiring teacher-nya itu siapa sih sebenarnya ini? Oh, nih. Wis. Iya, teacher. Inspiring teacher. Jadi ini kan mungkin tadi Ilham masuk IMB ya. IMB. Alhamdulillah Om. Saya tahun ini di bulan September ini terpilih di Indonesia terpilih sebagai inspiring teacher. Guru yang menginspirasi lah ya mungkin bahasa Indonesianya mas. Jadi ada suatu brand besar di Indonesia yang mengadakan program namanya Inspiring Teacher. Di situ tuh itu seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian saya awalnya gak tahu-tahuan saya masuk itu Om. Jadi ada beberapa gak tahu orang tua yang ternyata mendaftarkan saya di program tersebut. Kemudian seleksi dan alhamdulillah saya terpilih dari yang mendaftar seluruh Indonesia itu yang masuk ya. Yang masuk itu 5.000 guru dan terseleksi seluruh Indonesia ini 2.000 guru dan saya salah satunya alhamdulillah. Salah satunya dari Panti WKB. Alhamdulillah Om. Nah, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan cukup banyak kita menjelaskan tentang WKB ini. Kurang lebih menurut adik-adik ini yang menjadi pembeda dengan panti asuhan lain apa? Kira-kira. Kan pengalaman dari awal masuk situ sampai jadi inspiring, sampai jadi pengajar. Nah, itu apa kira-kira yang jadi pembeda? Dari saya dulu ya. Ini dari masing-masing aja ya. Dari saya dulu. Boleh dari Oke. Masnya, yang kedua nanti Ya. dari ini kira-kira.
Yang bikin beda di kita tuh ada yang pertama, kita menyiapkan diri anak-anak, diri Mhm. saya khususnya, untuk siap terjun di masyarakat, menghadapi dunia sosial, menghadapi dunia yang nyata gitu, dimana Iya. kita harus survive, Om. Hmm. Dengan cara yang pertama tadi, kita diajarkan skill untuk hidup. Dari masalah pertanian, kemudian dari masalah tadi perikanan, sedikitnya kita diajarkan tentang itu. Kemudian kita bagaimana caranya berkomunikasi, karena di panti juga banyak banget program tahunan. Program tahunan itu yang ada event-event gitu Om, banyak banget juga. Nah, kita diajarkan situ untuk berkomunikasi dengan massa. Hmm. Itu yang sangat. Yang kedua, kita dengan eksul-eksul yang ada, kita diajarkan untuk kemampuan kita, mengasah kemampuan, potensi apa sih yang ada di diri kita. Alhamdulillah bisa dikembangkan di panti sosial anak asuh Wisma Karya Bakti. Berbeda dengan yang lainnya. Mungkin ada beberapa panti yang sama, tetapi kurang istilahnya kurang dioles lah, benar-benar kurang diperdalam masalah itu. Karena kan saya juga diminta bantuan gitu untuk mengajar di beberapa panti juga. Fokus beberapa panti ini itu tidak ada yang namanya skill dan eskulnya, tidak ke situ. Eh, yang mereka fokuskan adalah masalah pendidikan, pendidikan formal, kemudian pendidikan keagamaan. Apabila kita tarik di dunia masyarakat, mungkin itu juga menjadi dasar. Tetapi untuk membiayai hidup dia ke depannya, untuk mempersiapkan hidupnya, kemungkinan kan kurang juga ya. Ya. Karena life skill itu salah satu bentuk pertahanan untuk hidup. Betul. Kayak gitu. Nah, itulah kelebihan yang ada di Panti Asuhan Wisma Karya Bakti itu, menurut Oke. saya. Kalau menurut Kang Ilham, Ya kalau misalnya eh ya kurang lebih sama ya. Intinya kalau di Wisma Karya Bakti ini intinya kita visinya mungkin ya, termasuk visinya juga menyiapkan generasi yang memang siap kuat akan mental, spiritual gitu. Kuat mental, jadi mentalnya kuat. Kalau mungkin dalam Al-Quran itu bahasa fil ilmi wal jismi, kuat akan ilmunya dan juga kuat akan jasmaninya. Jadi tidak hanya jasmaninya aja yang kuat tapi ilmunya. Jadi siap dia tadi ya, dalam konteksnya dia siap terjun di masyarakat dimanapun mereka berada. Ya kalau istilahnya mungkin kan kalau ditaruh di hutan dia harus siap jadi singa gitu. Kemudian ditaruh di lautan harus jadi ikan hiu. mantap. Ya, Bisa taruh di mana aja tuh. ditaruh Ya, mana mereka siap. Itu dan ya yang itu yang kita siapkan tuh. Ya, sambil minum ya. Aduh. Nah, lanjut nih. Pertanyaan tadi balik ke kegiatan yang Regi tadi. Nah, ya. Yang survive keluar itu kan denger-dengar juga ada ini yang Marawis Regi nih, Margi ini. Hal-hal yang boleh diceritakan ke teman-teman, kegiatan Margi itu udah sampai mana sih? Iya dan Marge ya. Udah sampai Dengar tadi kan sempat ada kegiatan-kegiatan kalau pas hari raya, oh ya, ya. dan sebagainya Ya, dan sebagainya. kita jadi dari awal Marge itu kan tadi expo ini kita terus kembangkan. Jadi sampai alhamdulillahnya Om pencapaian kita ini setidaknya kita bisa membantu panti gitu. Artinya karena setiap kita manggung itu gitu. Kemudian ada yang kita ya penghasilan gitu kan. Nah, penghasilan yang kita dapatkan dan itu kita gunakan untuk biaya Dimasukkan ke operasional panti. panti. Ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita sepakat gitu di grup Marga ini gitu. Setiap kita manggung ini kita presentasinya khususkan dulu untuk panti. Gitu. Baru nanti kita potong untuk transport dan segala macam. Jadi Biasanya di mana aja, Mas? mainnya kita ada ya biasanya event-event di mall-mall gitu, di event-event kadang pensi juga, pensi-pensi sekolah, kadang juga event-event apa ya kalau di Ramadan tuh, Ramadan tuh Padat event tuh. padat sih, padat banget sih kita. Kita pernah satu hari itu 3 kali main gitu. tiga tempat Ya kayak makan gitu yang satu main hari koprak itu. bengkak Om. Koprak Jadi digini-gini. kita sahur sahur bersama main, kemudian siang kita main, kemudian bukbernya kita main lagi tuh. Jadi habis dari sini lanjutnya. Ya, alhamdulillahnya kita nggak tipes Om gitu. Mantap. Nah, buat teman-teman, nih ada Margi di daerah Bojong Sari. Siapa aja yang mempunyai hajat atau apa ya,
acara lah. Ini acara yang pengen dimeriahkan. Nah, ini boleh dipanggil nih. Nanti bisa komunikasi lewat kolom-kolom komentar, silahkan ditanya-tanya. Juga buat rekan-rekan yang mempunyai, sekali lagi tadi, kalau pengen, wah anaknya ini pengen jadi anak bener, di sekolah formal udah susah. Nah, tempatin di sini biar digembleng di sini nih. Terutama anak-anak beliau-beliau yang ada di depan ini semuanya. Nah, apalagi yang menjadi kebanggaan atau yang kamu merasa hal positif dari panti asuhan BKB ini yang patut dan pantas diceritakan biar rekan-rekan semua tahu? Eh, yang jujur dari yang saya banggakan ya, dari yang saya banggakan Ya, karena istilahnya bukan alumni, dididik di panti gitu, iya. dididik di panti dengan segala keterbatasan, tapi yang itu yang menjadi bahan bakar untuk semakin melesat, kayak gitu. Yang patut dibanggakan ya, yang pertama kita belajar masalah kemandirian. Di sana juga kita diajarkan masalah kemandirian. Kemudian yang kedua, kekeluargaan. Kita benar-benar merasa seperti punya keluarga, punya keluarga, punya keluarga benar-benar utuh di sana. Karena saya sampai kekeluargaannya benar-benar kental. Kalau di sana tuh kemudian ilmu yang didapatkan bisa dibilang tidak terbatas di situ. Pembinaan karakternya dapat, kemudian skillnya dapat, kemudian keagamaannya juga dapat. Ini benar-benar sama dan sejalan dengan kurikulum yang diterapkan Indonesia sekarang. Tahun ini kan Mas Menteri menggulirkan kurikulum Merdeka nih yang Iya. terbaru, di mana mengasah skill anak-anak supaya fokus di satu bidang, kemudian mendalami, kemudian dia bisa mempraktekkan. Nah, Mas Menteri 2019 di kurikulum Habis Entrepreneur Boarding School kita sudah menerapkan itu, Nah, alhamdulillah bisa sudah main. sejalan. Iya, harus jalan. Oke, selanjutnya kira-kira harapan apa yang dari teman-teman ini, perwakilan dari panti ini, WKB ini, tentang panti sosial secara umum, kurang lebih harapannya apa? Ya harapannya sih kalau dari kami sendiri ya tentunya harapan kami anak-anak yang kami bina ini bisa siap terjun membangun masyarakat itu bermanfaat untuk masyarakat tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk lingkungannya keluarganya dan masyarakat itu. Dan juga harapan kami untuk panti asuhan lainnya gitu ataupun lembaga pendidikan lainnya pun yang sama dalam konteks pendidikan pembinaan gitu terhadap generasi gitu kan. Ini semoga bisa menjadi contoh juga gitu. Dan mari sama-sama ini kita harus wujudkan gitu karena dalam rangka memang ini kan mencerdaskan kehidupan bangsa itu sebenarnya tugas negara ya sebelumnya. Nah, itu udah diatur dalam pasal gitu kan ada Iya. pasal 33 di Undang-Undang Dasar gitu. Tapi karena memang itu negara belum bisa menanggulangi itu, tapi makanya kita berusaha gitu dalam program mewujudkan itu. Nah, jadi harapannya semoga ini bisa menjadi inspiring untuk yang lainnya juga gitu ya. Semoga karena dalam konteks pendidikan ini untuk menentukan negara kita yang akan datang kayak apa sih. Iya. Kalau Nah, kita nggak siap dari sekarang betul. gimana? Ini salah satu panti yang cukup survive. Mereka ini nggak mengharap belas kasihan dari siapapun, tapi mereka bisa mandiri dari berbagai kegiatan dan kesibukan mereka sendiri untuk survive di dunia normal, dunia luar lah, dunia normal lagi. Bisa untuk hidup keseharian. Mereka nggak tahu nih, mereka bisa berjalan sampai sekarang ini, gimana ceritanya itu sumber-sumber dananya? Paling enggak kan temen, Karena kita karyawan Tuhan, Om. Kan ya Allah yang kasih. Tuhan semuanya yang atur. Nah, tapi secara aktual kan, ya itu walau alam ya. Semuanya bisa berjalan sih sampai sekarang. Dan kemarin saya main juga cukup wajah yang berseri-seri semuanya. Artinya kayak nggak ada beban apapun di situ. Insya Allah. Ya, Iya. kira-kira boleh diceritakan nggak Ya. nih
Boleh Nah, banget. boleh cerita Boleh Pak banget, Yani? boleh banget. Ya, ini Eh, sejalan dengan pertama kali Papa, kita sebutnya Papa atau Bapak Ibnu Ramali, Ketua Harian eh, Panti, mau mengemban amanah untuk membina panti, Om. Jadi pertama kali itu sebelum sebelum kepengurusan sebelumnya itu Papa ditawarin nih, kita panggil Papa ya, Bapak Ibnu Ramali. Papa ini ditawarin, mau gak nih gua kasih buat lu ngurus panti gitu, kata yang punya panti itu tuh. Papa ngejawab, kalau misalkan jalannya hanya untuk Allah, tidak ada embel-embel lain, gue siap, kata papa tuh. Tetapi ada embel-embel lain, mohon maaf gue gak bisa. Akhirnya dengan tujuannya untuk Allah minded gitu, untuk Allah aja, papa menerima itu. Kemudian alhamdulillah tertanam kepada semua di sini bahwa sesungguhnya setiap anak itu mempunyai rezekinya masing-masing. Allah sudah atur itu. Setiap manusia itu mempunyai rezekinya masing-masing. Dan alhamdulillah Om, eh, benar-benar terjadi sampai detik ini. Kita tidak ada donatur tetap atau apa atau yang emang rutin setiap bulan ngasih, tidak ada. Tetapi alhamdulillah ada saja yang datang ke panti. Berarti itu benar-benar membuktikan bahwa sesungguhnya Allah itu mendanai ya, mendanai setiap ya, betul. anak-anaknya, apalagi anak-anak yang dicintai oleh Rasulullah. Seperti itu. Luar biasa, cukup menginspirasi kita ya. Sekali lagi, eh, mudah-mudahan ini menjadi kabar baik, berita baik buat teman-teman semuanya. Dan salah satu hal yang boleh menginspirasi kita, nggak semuanya itu kita harus mikirin materi buat hidup. Semuanya udah ada yang ngatur. Nah, kira-kira apa lagi nih yang mau dijelasin dan diceritakan nih? Ada nggak ya yang masih terlewatkan dari saya? Nah, Om, yang Apa marge, saya kira-kira? pengen menyampaikan yang marge. Oh iya, Banyak, Jadi coba. yang terbentuknya marge itu, gak apa-apa, sedikit ya. Iya, nggak apa-apa. Untuk marge, jadi marge itu terbentuk itu yang pertama kali itu dari bukan kecewa sih, dari rasa ketertinggalan kita ya. Jadi kita angkatan angkatan pertama itu angkatan 2012 ya, kita Iya. angkatan 2012 itu pernah pertama kali diadain eskul yang namanya Marawis. Mm-mm. Nah, setelah sekian latihan, berapa pertemuan, kemudian kita istilahnya pelatihnya itu tidak datang lagi karena kesibukannya. Nggak Kan sih. ya kan semua semua yang di panti Om tidak digaji Iya, sama iya, sekali. iya. Dari mulai awal sampai sekarang tidak digaji. Nah, kita tidak meneruskan lagi belajar Marawis karena gak ada gurunya. Alhamdulillah datang komunitas reggae Om, komunitas reggae, kemudian kan ada Marawis tapi nganggur gitu aja loh. Nah, kemudian ada dari komunitas reggae itu ada ide gimana kalau misalnya di combine nih Marawis tapi yang mengajarkan anak-anak reggae di combine sampai terbentuklah reggae dan alhamdulillah bisa eksis dan ada sampai sekarang yang dimana Om tujuannya itu menyampaikan kebaikan yang pertama. Kita ingin mengubah paradigma atau cara pandang di masyarakat bahwa sesungguhnya musik itu tidak serta-merta membawa keburukan. Mm-mm. Dengan musik itu juga kita bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan yang ada dengan lantunannya, dengan aransemennya. Itu yang ingin kita sampaikan ke masyarakat. Kan terutama reggae. Kan konotasi di masyarakat reggae itu udah yang kayak gimana gitu ya. Cuma dengan adanya marge ini kita coba melawan itu semua. Reggae juga bisa loh di jalan yang lurus, bisa menyampaikan kebaikan, tetapi dengan cara kita, gitu. Dengan cara apa yang kita bisa dan apa yang kita mampu. Betul. Sama halnya seperti pendidikan di panti nih. Kita di panti ini pendidikan tidak memaksakan untuk anak itu pinter eksak atau pinter apapun, pinter eksak atau pinter hitung-hitungan segala macam. Kita tidak memaksakan itu, tetapi kita mencoba eh, mendidik anak-anak sesuai dengan passionnya masing-masing, sesuai dengan skill kemampuannya masing-masing. Karena kita di Panti Asuhan Wisma Karya Bakti percaya semua anak bagaimana latar belakangnya, bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana latar belakang dirinya, semuanya cerdas, semua anak pintar dengan kemampuan dan dengan skillnya masing-masing. Jadi pintar itu relatif tergantung di mana si passion si anak itu berada. Mantap. Ya. Jadi bersyukur itu wajib. Kita boleh menghargai waktu, menyayangi orang di sekeliling kita, peduli, menghargai sesama. Nah, maka kita bolehlah bisa dipanggil manusia karena kita bisa saling menghargai baik waktu atau apapun yang ada di sekitar kita. Nah,
dari tadi kita sudah bincang-bincang dengan adik-adik ini. Nanti di lain waktu dan lain kesempatan boleh dong kita akan panggil untuk apa margenya. Oh, Boleh, boleh banget, boleh banget. Nah, kita ngejam bareng di basecamp ngopi bareng. Oke, ada hal terakhir yang boleh disampaikan buat teman-teman biar mereka juga bisa mengingat hal positif tentang WKP. Ada sesuatu? Quotes ya. Boleh? Mungkin untuk teman-teman di rumah ya, karena ini yang selalu menjadi motivasi saya pribadi ya, maksudnya dan kita juga semua yang ada di panti, intinya jangan pernah terputus daripada rahmatnya Allah. Jadi jangan pernah terputus daripada kasih sayangnya Allah terhadap kita. Karena jadi jika kita terputus dari rahmat Allah itu maaf, jangan pernah kita berputus asa. Jangan pernah kita berputus asa daripada rahmat Allah. Kalau kita berputus asa, dan samanya kita berputus daripada rahmatnya. Jadi intinya jangan pernah berputus asa terhadap apa yang kita lakukan hari ini, mimpi kita, karena Allah bahwasanya itu merupakan bagian dari proses kita. Amin. Oke, itu tadi quote dari adik kita Ilham. Sekarang dari Abang Tian. Boleh disampaikan? Boleh. Biar menginspirasi rekan-rekan semuanya. Kalau dari saya, sejalan sama tagline Panti Om, berbagi tidak harus menunggu kaya. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita adalah versi terbaik yang telah Allah ciptakan, versi diri kita sendiri. Itu saja. Amin. Mantap kali. Nah, buat teman-teman yang nggak pernah sedekah, ingat masih ada akhirat. Syukurilah apa yang telah Tuhan beri. Jika kamu masih merasa kalau tidak adil, ingat kenapa kalau merasa gitu, cukup aja di akhirat. Selamat malam, salam ngopi bareng. Terima kasih buat bincang-bincangnya tadi.